Hal pertama yang dilakukan wanita setelah terlahir kembali adalah mendorong pria brengsek itu dan berlari ke pelukan sang pangeran. Ekspresinya yang seperti gadis terpesona membuat sang pangeran mengira dia sedang berpura-pura. Karena itu sang pangeran tanpa ragu langsung menggendongnya di depan pria brengsek itu, lalu mengeluarkan alat penyiksaan untuk memberinya pelajaran. Namun wanita itu tidak takut. Sebaliknya dengan akal mengambil cambuk dan menciumnya. Karena dia tahu, sebenarnya sang pangeran selalu menganggapnya sangat berharga. Ternyata di kehidupan sebelumnya, wanita itu buta-buta jatuh cinta pada pria brengsek. Karena itu dia beberapa kali berencana melarikan diri. Namun akhirnya dia menyadari pria brengsek itu sudah bersekongkol dengan adik tirinya. Bahkan bersama keluarga adik tirinya merencanakan untuk membunuhnya. Tidak puas dengan itu setelah kematiannya jiwanya melayang. Barulah dia tahu bahwa ayahnya tidak pernah benar-benar mencintainya. Dan pangeran yang selalu ingin dia hindari. Bukan hanya datang untuk membalaskan dendamnya. Tetapi setelah mengungkapkan perasaannya yang dalam, dia bahkan mengorbankan dirinya demi wanita itu. Saat itu wanita itu akhirnya menyadari bahwa sang pangeran yang pernah menahan dirinya di kediamannya ternyata sangat mencintainya. Jika ada kehidupan setelah ini, dia pasti akan bersama sang pangeran sampai akhir hayat. Namun tiba-tiba, wanita itu merasa dunia berputar. Begitu dia membuka mata, dia mendapati dirinya terlahir kembali. Pada hari dia membawa semua hartanya untuk memohon kepada tunangannya agar menikahinya. Melihat ekspresi sombong pria brengsek itu, wanita itu langsung menarik kembali uang perak itu dan menamparnya dengan keras. Di kehidupan ini antara dirinya dan pria brengsek itu hanya ada kebencian yang mendalam. Namun saat wanita itu bersiap untuk pergi, tiba-tiba dia teringat bahwa dia kabur tanpa izin. Artinya dia akan segera dikejar oleh sang pangeran. Tidak ingin itu terjadi. Wanita itu mendengar suara kuda, dan ketika dia melihat sang pangeran, seolah-olah dia berada di dunia yang berbeda. Dia tidak melihat tatapan kejam dari sang pangeran. Wanita itu langsung mendorong pria brengsek itu, lalu dengan gembira berlari ke pelukan sang pangeran. Dan sang pangeran tidak pernah berpikir bahwa wanita itu akan membalasnya dengan begitu antusias. Karena itu dia langsung menggendong wanita itu di tengah jalan dan membawanya pulang. Sementara pria brengsek itu masih mengira wanita itu melakukannya demi membela dirinya, tanpa sadar bahwa hatinya sudah tidak lagi milik pria itu. Pada saat yang sama, sang pangeran yang berniat menghukum wanita itu karena melarikan diri, memutuskan untuk mengurungnya. Namun wanita itu berpura-pura manja dan menarik ujung pakaian sang pangeran. Sang pangeran mengira dia sedang berakting dan langsung menggendongnya ke kamar tidur, mengeluarkan cambuk dan memperingatkannya agar tidak main-main. Namun wanita itu tiba-tiba mendekatinya. Kebahagiaan datang begitu mendalam. Sang pangeran pun terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, wanita itu malah mengikat lehernya dengan cambuk, lalu dengan cepat melakukan hubungan intim dengannya. Keesokan paginya, sang pangeran mendapati wanita itu tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi juga telah memberikan dirinya padanya. Saat itu dia merasa bingung. Mengapa wanita itu berubah begitu cepat dalam semalam? Dulu dia bahkan rela mengancam nyawanya untuk melarikan diri. Apakah semua ini hanya untuk membuatnya lengah? Ternyata tidak lama setelah itu, anak buah pria brengsek itu menemukan wanita itu dan mengatakan bahwa pria brengsek itu berencana datang malam ini untuk menyelamatkannya. Wanita itu teringat kehidupan sebelumnya. Pria brengsek itu menggunakan cara yang sama untuk membujuknya melarikan diri. Namun dia malah bersekongkol dengan adik tirinya untuk merebut harta warisan ibunya dan membunuhnya dengan kejam. Wanita itu langsung mengatakan bahwa dia tidak akan pergi karena satu-satunya orang yang dia cintai adalah sang pangeran. Sang pangeran kebetulan mendengar semuanya dari luar. Kebahagiaan datang begitu mendalam. Bahkan pelayan langsung mengusir anak buah pria brengsek itu. Pada saat yang sama, pria brengsek itu mendengarkan deskripsi dari bawahannya. Dengan marah besar dia merencanakan untuk menjerat wanita itu. Dia mengirim orang untuk memberitahunya bahwa hari ini adalah hari pemindahan makam ibunya dan meminta